tadi, gimana ternyata keju dari pengamatan hanya sebuah gambar. Sekarang karena kalian sudah tahu pengamatan gambar mengenai tentang garam, kalian tulis di jawaban LKPD kalian mengenai pengamatan kalian sementara tentang garam atau NaCl. Masih berbentuk butiran, benar. Rumus kimianya tadi NaCl. ya. Apa NaCl berarti kepanjangannya? Natrium klorida. Oke, sip. Oke, sudah kalian tulis. Selanjutnya kita beralih ke halaman selanjutnya. Nah, di sana ada nomor 2 dan nomor 3. Kalian diskusikan. Pada nomor 2 terlebih dahulu. Konfigurasi elektron dari natrium klorida. Nah, konfigurasi elektronnya kalian tulis di jawaban yang sudah tertera, di mana nomor atom Na dia 11 dan nomor atom Cl 17. Kalian tulis dan kalian diskusikan seperti pemahaman pada materi sebelumnya di struktur Lewis. Oke, sudah kalian tulis? Sudah. Nah, berarti konfigurasi elektronnya Na gimana, Dika? Konfigurasi Na-nya itu 281. Oke, Na 281. Oke, benar. Terus kalau Iva? Cl-nya 287. Nah, berarti elektron valensinya 7. Rida berarti atom Na berarti elektron valensinya 1. Oke. Seperti pada PPT kita lihat konfigurasi elektron. Kalau tadi contohnya adalah CaCl2 di mana nomor atom Ca-nya 20 dan Cl-nya 17, berarti menurut aturan Lewis CaCl2 ini punya konfigurasi Ca2882 di mana 2 adalah elektron valensi dari Ca dan Cl mempunyai elektron valensi 7 yang konfigurasinya 287. Berarti jawaban kalian sudah benar sesuai dengan aturan. Selanjutnya kalian diskusi lagi tentang nomor 3. Mengapa atom Na menjadi ion Na+, dan mengapa atom Cl menjadi ion Cl-. Nah, sebelumnya untuk mengetahuinya kalian tulis dulu reaksi ionisasi dari NaCl. Berarti kalau NaCl direaksikan menjadi Na plus ditambah Cl main. Sekarang kalian tulis dulu. NaCl jika direaksi ionisasi menjadi plus. Lalu mengapa dari Na dia bisa menjadi Na plus dan dari atom Cl dia menjadi Cl min? Saya Bu. Oke ya. Gimana? Karena Na mendonorkan satu elektronnya kepada Cl agar menjadi oktet. Oke. Kalau Cl min-nya, kenapa kok dari Cl dia menjadi Cl min? Karena Cl mendapatkan satu elektron dari Na sehingga dia jadi oktet. Ya, benar sekali jawabannya. Nah, oke, kita lihat di PPT tentang penerimaan dan pelepasan elektron. Kalau ibu tadi pakai contohnya dari keju yang mengandung CaCl2, di mana dia reaksi ionisasinya dari CaCl2 menjadi Ca12 dan 2Cl min. Sama kayak kalian tadi, dari NaCl diubah jadi reaksi ionisasi menjadi Na plus dan Cl min.
Di sini, jika CaCl2, atom Ca menjadi ion Ca2+, dan atom Cl2 menjadi 2Cl-. Atom Ca2+ mendonorkan 2 elektron dari Ca untuk menjadi CaCl2. Sedangkan 2Cl- dia menerima elektron dari Ca sehingga dia membentuk 2Cl-. Paham sejauh ini? Konsep kalian sudah benar. Karena jawaban kalian memang sudah benar. Jadi dari contoh NaCl dan CaCl, kalian sudah tahu mana yang mendonorkan dan mana yang menerima elektron. Oke, selanjutnya setelah kalian sudah menentukan alasannya mengapa atom Na dapat berubah menjadi Na+, dan atom Cl dapat berubah menjadi Cl-. Karena dia sama ada yang dibutuhkan dan ada yang menerima. Selanjutnya, dari Na+ dengan Cl- dia dapat membentuk suatu senyawa menjadi senyawa NaCl. Dari Na+ dan Cl- dari 2 ion tadi, dia dapat membentuk menjadi satu menjadi NaCl. Kalian buka nomor 4 pada LKPD kalian. Nah, di LKPD yang nomor 4 kalian menjelaskan bagaimana senyawa NaCl dapat terbentuk. Kan asalnya dia dari ion Na+, lalu ditambahkan ion Cl- dia menjadi NaCl. Itu bagaimana? Kalian jelaskan bagaimana kok bisa dia terbentuk jadi NaCl. Padahal awalnya dari Na, awalnya dari Cl. Saya kasih waktu sampai 5 menit, kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama teman kalian, coba jawab secara detail sesuai dengan aturan mengenai struktur Lewis. Kalian hubungkan kembali di nomor 4 ini. Kalian tulis dulu reaksinya, lalu ditulis konfigurasinya. Pilih elektron valensi dari masing-masing atom. Berarti ini awalnya harus ini ya, ada A 281 kan? Ya, iya 281. Terus yang Cl itu 287. Berarti elektron valensinya yang Na itu kan 1, yang Cl itu 7. Terus selanjutnya gimana? Terus oh ya, struktur Lewisnya. Berarti kan ini kita tulis Na gini, jadi Na sama Cl-nya sih kan? Buat pembedanya, tandanya. Ya bukan ini Na, kita pakai itu aja. Bulan ya. Terus Cl-nya 7. Berarti hamzahnya 7. Oke. 1, 2, 3, 7. Terus jadi Na ini jadi Cl Na nya 1, terus ini
3, 4, 5, 7. Terus nah, sudah Bu. Mana hasil diskusi kalian? Ini Bu. Mana salah apa benar? Konfigurasinya ditulis dulu 281 ya, berarti elektron valensinya 1. Terus Cl 287, berarti elektron valensinya 7. Kalian buat struktur Lewis, sudah benar. Nah, berarti ini kan udah kalian gambar struktur Lewisnya, berarti dari Na sudah digambar, ditandai dengan titik, Cl-nya silang. Nah, ketika dia disatukan berarti pakai struktur apa? Lewis menjadi NaCl. Ini antara yang silang dengan yang tanda bulat dia bersatu kan. Nah, bersatunya dia itu dari struktur Lewis. Jadi NaCl-nya dapat terbentuk melalui apa? Struktur Ion. Struktur Lewisnya. Jadi kita bisa tahu gimana senyawa itu bisa terbentuk melalui struktur Lewis. Sebelum ke struktur Lewis, kita memulai ke apa? Konfigurasi elektron. Ya, dari sini sampai sini gimana pengembangan konsep kalian? Jadi Na dapat bergabung dengan Cl menggunakan struktur Lewis, di mana X, tanda X dan titik tadi merupakan ikatan ion. Iya, benar sekali. Jadi ini tanda ini menunjukkan ini itu ikatan ion. Kita tahunya dari struktur Lewis. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Sekarang kita lihat di PPT. Nah, untuk pembentukan CaCl2, tanda Cl kita beri tanda titik dan Ca beri tanda bintang. Nah, di sini kan elektron valensinya Ca 2, sedangkan Cl-nya 7. Nah, dia bergabung. Karena ada dua elektron yang kosong, Cl-nya juga ada 2 untuk bergabung, dia jadi oktet melalui struktur Lewis. Nah, yang antara di sini ada tanda titik merah dan tanda titik hitam. Nah, di sini adalah ikatan ioniknya. Itu sama kayak NaCl tadi. Ini termasuk juga ikatan ionik. Jadi kita tahunya ikatan ionik ini dari struktur Lewis. Kita hitungannya dari struktur Lewis. Sebelum ke struktur Lewis, kita ke konfigurasi elektron. Berarti dari Na dan Cl dia bisa terbentuk melalui ion Na dan ion Cl bergabung menggunakan struktur Lewis. Oke, terus Yang awalnya diketahui dari konfigurasi elektron. sip, betul sekali. Oke, kan kalian sudah tahu gimana proses-prosesnya. Untuk kita tahu gimana caranya menentukan ini itu ikatan ion atau bukan. Nah, kan selanjutnya dari pertanyaan nomor 4, kalian sudah bisa menjelaskan gimana caranya melalui yang pertama tadi gimana konfigurasi elektronnya. Selanjutnya kita gambar dari elektron Valensi. lalu kita buat dari struktur Lewisnya. Jadi perbedaan antara tandanya, kita buat tandanya tadi berbeda, berarti dia menunjukkan ikatan ion. Selanjutnya kita kembali ke nomor 5 untuk pemahaman konsep kalian lebih matang lagi. Ada perintahnya, tinjau kembali hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi sebelum mengerjakan nomor 5 ini, kalian review materi sebelumnya. Caranya gimana kita bisa menentukan ikatan ion tadi. Nah, nomor 5.
bagaimana dengan MgCl2? Apa MgCl2? Magnesium klorida. Apakah MgCl2 juga merupakan senyawa ion? Nah, coba jelaskan. Sekarang Ibu kasih waktu untuk mengerjakan diskusi. Nah, selanjutnya kalian tulis seperti tadi di lembaran yang seperti yang di bawah. Nah, anak-anak, ini yang nomor 5 agak berbeda dari sebelumnya. Jadi kalian tidak melakukan diskusi dengan teman kalian, karena di sini Ibu mau tahu gimana pemahaman konsep kalian setelah kita mengerjakan soal-soal yang sebelumnya. Jadi kalian kerjakan sendiri soalnya. Setelah itu kalian presentasikan ke Ibu. Nah, gimana hasil kerja kalian sesuai dengan pemahaman konsep yang sebelumnya. Jadi di sini Ibu bisa tahu gimana kemampuan kalian sudah menemukan konsep ini itu secara benar atau konsepnya masih salah. Jadi mana Ibu pengen tahu mana yang masih miskonsepsi dan mana yang konsepnya sudah benar. Nah, sekarang dikerjakan nomor 5. Nah, soalnya seperti itu, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Cukup 10 menit? Cukup ya, oke. Kasih waktu sekitar 10 menit. Kalau emang sudah, kalian bilang, Bu, ini saya sudah mengerjakan. Oke? Baik, Bu. Jangan lupa ya, tulis ionisasinya dari MgCl2. Ayo, Mbak Iva, bikin dengan konsepnya sendiri-sendiri ya. Ayo, gimana anak-anak? Waktunya ini kurang 1 menit lagi. Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Ini sudah selesai pengerjaannya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas bersama. Dari Rida dulu, gimana jawabannya? Jadi jawabannya gini, Bu. Konfigurasinya Mg itu 282. Jadi elektron valensinya itu 2. Terus Cl-nya itu 287. Jadi elektron valensinya itu 7. Oke, ya benar dari konfigurasinya. Sekarang kamu udah tulis reaksi ionisasinya? Ini, Bu. Coba dibaca. MgCl2 itu menjadi Mg2 plus 2Cl min. Oke, berarti muatan positifnya dari ion Mg2, berarti ininya yang negatif Cl min. Terus setelah itu dari konfigurasinya dulu, elektron valensinya Yang Mg2 Cl itu 7. Oke, selanjutnya Selanjutnya itu kan ini Cl-nya ada 2. Jadi Mg-nya kan elektron valensinya itu 2. Jadi ini dibagi. Yang satu itu ikut yang Cl yang pertama, yang satu itu ikut Cl yang kedua. Jadi
Yang satu didonorkan ke Cl yang pertama. Oke. Yang Mg elektron ini Valensinya. ya, elektron valensinya ya. Yang kedua itu didonorkan ke Cl ya. Oh, oke. Nah, ini betul-betul siap. Berarti ikatan ionnya? Ikatan ionnya ini, Bu. Oke. Ini yang kedua ini. Nah, berarti kesimpulannya, apakah MgCl2 termasuk ion dan ion merupakan senyawa ion menurut kamu? Iya, benar senyawa ion karena ini ada ikatan ionnya. Benar, sip 100 platin. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Saya salah, saya bingung. Bro, gak apa-apa. Ayo sekarang dijelaskan lagi. Gimana, Bu? Yang pertama, dari konfigurasinya. Mg-nya 282. Kok 282? Kayak 28. Oh iya, 282. Gitu ionnya ya. Gimana? Ika, paham apa enggak? Belum, Bu. Ini salah. Kok salah? Gimana? Yang bingung gimananya? Yang gambarnya ini, Bu. Yang struktur Lewis. Oh, gitu. Jadi yang pertama dulu, kamu lihat konfigurasi elektronnya. Dari Mg berapa? 282. Nah, benar. Cl-nya 287. oke. Terus elektron valensinya? Yang Mg 2, Oke. Cl-nya 7. Oke, gini caranya ditandai. Ini sebagai elektron valensi. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita gambar struktur Lewisnya. Dia Mg-nya berarti mendonorkan 2 elektron, sedangkan karena Cl-nya di sini ada 2, berarti kan dia menerima 2 elektron dari Mg. Berarti kalau kayak gini letak Mg-nya di mana? Nah, di tengah. Berarti ini salah. Ayo dibenarkan sekali lagi, Mg-nya di tengah. Oke, dibuat tanda yang berbeda dengan Cl. Kalau menandakan elektron valensi dari Mg, pakai tanda mana? Titik ya, Bu. Iya. Titik 2. Iya, oke. Selanjutnya, karena dia ini udah ada satu di sisi kanan dan sisi kiri, Cl-nya digambar di mana? Kanan kiri. Oke, Cl kan ada 7. Nah, gambar dari elektron valensinya. Gambarnya pembedanya tanda X. Oke, tanda X. 1, 2. Oke, yang satunya. Oke. Nah, dari sini berarti dia udah terlihat apa belum? Ikatan ion apa enggak? Iya, Bu. Dari mananya? Yang ini X sama titik ini. Berarti itu menunjukkan ikatan Ion. ion. Berarti MgCl merupakan senyawa, MgCl2 merupakan senyawa ion apa enggak? Iya, Bu. Oh iya, karena dilihat dari struktur Lewis Mg bergabung dengan Cl menjadi MgCl2. paham? Paham, Bu. Oke, paham ya? Ini ya, konsepnya sudah benar. Oke, sekarang kalian sudah paham nomor 5 ya kan? Berarti MgCl2 ini termasuk senyawa ion. Dilihat dari struktur Lewisnya. Sekarang kalian balik halaman selanjutnya. Wow. Nah, pada tahap aplikasi. Di sini kalian kerjakan sendiri juga. Dari yang kalian pelajari, menurut kalian apa itu ikatan ion dan contoh senyawa yang mempunyai ikatan ion? Jelaskan alasannya kenapa. Satu nggak apa-apa, satu contoh saja atau 2 contoh. Maksud contohnya gimana, Bu? Jadi senyawa yang ada di dalam kimia apa saja yang termasuk dia mempunyai ikatan ion. Di dalamnya itu dia punya ikatan ion, sehingga dia disebut senyawa ion.
Iya. Paham? Paham, Bu. Gimana Nana, ada kesulitan? Waktunya kurang 1 menit lagi. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kalian jelaskan satu persatu dulu. Karena tadi yang pertama Rida, sekarang yang pertama Iva. Gimana jawaban kamu? Menurut kamu ikatan ion adalah? Ikatan ion adalah tarikan antara kation dan anion dalam satu senyawa. Ya betul. Terus Contohnya NaF. NaF. Lalu kenapa dia bisa kamu katakan ikatan ion? Penjelasannya gimana? Konfigurasinya kan 281. Itu N. Na. Oke. Terus F 27. nomor atomnya 9. Nah, lalu oke, gimana jadinya? Jawabannya apa yang kamu simpulkan? Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah tarikan antara kation dan anion dalam suatu senyawa. Contohnya NaF. Oke, terus kenapa alasannya kok NaF menurut kamu dia termasuk ikatan ion? Ya, karena Na konfigurasi elektronnya 281, F-nya 27. Oke, selanjutnya Lalu Na memberikan satu elektronnya kepada F kenapa kok diberikan? agar jadi oktet. Oke, benar. Terus Lalu NaF menjadi Na plus F min. nah, berarti dia reaksi ionisasinya jadi itu. Ya, Na muatannya jadi 1 plus. ya plus Nah, dan Ya, F. min. Nah, terus selanjutnya Selanjutnya pada struktur Lewis Na-nya dilambangkan titik, F-nya silang. Jadi ini Na-nya 1, oke. lalu F-nya ada 7. Oke. Lalu jadi di sini ikatan ionnya, Bu. Nah, ya, dia bergabung ya antara Na sama F, dia bergabung. Katanya di tengah-tengahnya namanya ikatan ion. Paham ya sejauh ini? Ada yang masih bingung atau gimana? Ya. Oke, sekarang Rida yang menjawab. Dari hasil kerja kamu nomor 6, menurutmu apa itu ikatan ion? Ikatan ion itu ikatan antara dua atom yang memiliki kation dan anion dalam satu senyawa. Oke, betul. Lalu contohnya senyawa yang mempunyai ikatan ion adalah Ini saya pakai KCl. nah, KCl. Apa alasannya kok milih KCl? Karena K itu ininya nomor atomnya 19. Oke. Terus yang Cl itu nomor atomnya 17. Lalu Jadi kalau dikonfigurasikan itu yang K kaliumnya itu 2881. Sementara yang Cl konfigurasinya menjadi 287. lalu setelah itu yang sebagai pendonor Sebagai yang jadi pendonor itu yang K, karena yang K kan
elektron valensinya 1 dan yang Cl itu elektron valensinya 7. Jadi biar oktet yang K yang mendonorkan ke Cl. Oke, betul. Selanjutnya dari reaksinya. Reaksinya itu KCl ya KCl menjadi K plus Cl min. Jadi K-nya itu yang kation, yang Cl itu yang anion. dia membentuk jadi KCl. Oke, terus Langkah selanjutnya itu pakai ini Bu, apa struktur Lewis. oke, terus Kan KCl sama dengan K kan 1 dilambangkan. K ya dilambangkan titik. Oke, Yang 1 elektron. elektron valensinya. Terus yang Gl itu kan 7. Ini saya pakai X untuk menggambarkan elektronnya jadi 7. Berarti yang mana yang menunjukkan dia berikatan ion? Yang menunjukkan ikatan ion itu yang ini Bu. Jadi X dan titiknya ini jadi satu kesatuan. Jadi ikatan ion. Oke, sejauh ini jawaban kalian sudah benar dari segi pengertian, dari segi contoh dan cara mengetahui gimana dia kok berikatan ion. Itu jawaban kalian sudah benar. Nah, sejauh ini karena ini sudah benar, ada pertanyaan apa? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah paham ya bagaimana ikatan ion. Selanjutnya dibuka lembar berikutnya. Pada tahap kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini, berilah kesimpulan mengenai ikatan ion. Kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Berilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir mengenai ikatan ion.